Halo, ohayo, konnichiwa, konbanwa, siapapun yang nyasar di video ini. Gue di sini nama gue Len, dan gue di sini cuman mau berbagi apa yang bisa gue bagi soal kehidupan di Jepang. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang orang Jepang nih. Sifat orang Jepang yang gue temuin, yang bisa gue ceritain dari perspektif gue, dari pengalaman pribadi gue. Jadi ini tuh pendapat gue ya. Di Jepang itu ada istilah yang namanya tuh Kuki Oyomu. Kuki Oyomu itu kalau diartiin mentah-mentah secara harfiah, jadinya Indonesianya aneh. Kuki itu angin, Yomu itu membaca. Jadi kalau diartiin tuh membaca angin. Tapi maksudnya itu bukan itu loh. Di Jepang bukan itu maksudnya. Ini tuh kayak istilah tersirat gitu. Nah, jadi Kukio Yomu itu ternyata berarti baca situasi kondisi. Soalnya orang Jepang itu dia tuh udah biasa sama yang namanya ngasih isyarat atau nyentil tanpa omongan. Jadi kayak tindakan tersirat buat nyenggol kita gitu, buat nyentil, buat ngasih tahu secara tersirat supaya kita nggak tersinggung, atau memang dianya yang begitu. Bukan pakai omongan tapi pakai tindakan atau gestur tubuh. Jadi kayak kode gitu. Gue nih di awal-awal, gue juga beberapa kali harus ngerti perasaan orang Jepang di lingkungan kerja gitu. Kayak atasan yang tergolong atasan tapi di lapangan. Nah, yang ketemu yang semacam itu gue udah beberapa kali kayak ngalamin yang namanya harus Kukio Yomu ini. Jadi mereka tuh nggak ngungkapin apa yang pengen dia ungkapin, yang dia maksud lewat omongan. Jadi kita ya harus Kukio Yomu, harus paham sendiri, harus peka gitu. Misalnya sebagai contoh nih, gue nih bikin kesalahan ya. Dia bilangnya tuh ke sesama orang Jepang tuh. Jadi kayak ngasih tahu ke orang Jepang sambil ngelirik-ngelirik ke arah bagian yang gue salah. Padahal dia tuh tahu kalau gue tuh paham mereka tuh ngomong apa. Walaupun gak 100% tapi gue paham garis besarnya yang dia omongin gitu. Nah, ternyata maksudnya tuh dia tuh supaya tujuannya tuh supaya bilang ke gue supaya nggak ngelakuin 2 kali atau ngulangin lagi kesalahan yang sama. Terus gue juga pernah bikin kesalahan beberapa kali di hadapan atasan gue nih. Ya bisa dibilang saco lah, atasan lah di lapangan. Dia nggak nego tapi kayak menghela napas, kayak gimana ya, sambil benerin kacamata gitu, kayak gitu, kayak orang kecewa gitu loh. Terus satu lagi nih, ini gak gue alamin tapi cerita dari temen ya, dari teman-teman yang udah duluan, yang udah di Jepang duluan. Itu banyak kadang atasan mereka itu ngajak makan minum bareng di luar sehabis kerja. Itu tuh kayak apa ya, mungkin itu tuh kayak isyarat supaya abis diajak itu kita tuh yang diajak bisa kerja ekstra dari sebelumnya. Dalam artian gak boleh ngelakuin kesalahan atau bahkan loyalitas mungkin ya. Gue sih ngalamin ini cuma sekali dan gue tolak masalahnya. Dan habis gue tolak itu gue gak pernah diajak lagi, cok. Tapi ini bukan atasan gue yang ngajak, tapi senpai gue yang dulu ngajarin. Ini tuh cuma sekedar sharing doang ya. Jadi buat kamu nih yang mau ke Jepang, lu pada yang mau ke Jepang nih, harus maklum sama hal kayak gini dan harus siapin diri buat kena kayak ginian, siapin mental gitu. Dan banyak juga orang Jepang yang malah belak-belakan, itu ada juga. Sebenarnya orang Jepang yang juga manusia sama kayak kita, tapi orang Jepang memang banyak juga yang gimana ya, yang bikin kita harus pahami Kuki Oyomu tadi, konsepnya itu. Jadi kita harus ngerti situasi kondisi, kita harus peka menghadapi mereka yang sifatnya begitu. Karena nggak sedikit. Buat bayangan aja sih ini, orang Jepang tuh ya memang begitulah. Agak sulit dipahami, agak sulit mengerti. Itu baru cowoknya ya, apalagi ras ceweknya tuh. Tapi yang paling penting di Jepang itu nerapin yang namanya tuh kalau lagi ngobrol sama atasan sama temen itu gunain yang namanya aizuchi. Aizuchi itu semacam respon kecil buat ngasih kesadaran terhadap lawan bicara kita. Kalau gitu tuh dengerin gitu, kayak gitu tuh paham gitu. Ya bisa kayak misalkan wakarimashita, itu salah satu sih. Terus misalnya nih, ekspresi kayak ngomong nih, misalkan dia ngomong hal yang harusnya bikin kita tuh baru tahu gitu, kayak terkejut. Maji, honto desu ka? Tapi itu buat ke teman sih kayaknya kayak gitu. Terus misalkan nih yang kasual ya ke teman kerja nih, so da ne, sokka. Tapi kalau misalkan yang formal ya aizuchi-nya kayak so desu ne, so desu ka, oh
gitu-gitu ya, yang kayak di film-film lah, film yang bener ya, bukan film yang. Atau satu lagi nih, naruhodo, wakarimashita, ariyokai shimashita.